Baik, perkenalkan kami dari SGD 49. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari SGD kami. Berikut merupakan anggota-anggota dari SGD 49 dengan difasilitatori oleh Ibu Ketut Widyani Astuti. Sebelum memulai, ada baiknya saya sampaikan kerangka dari topik pembahasan kita kali ini, yaitu terdapat 7 step yang ada, dengan diawali oleh step yang pertama merupakan klasifikasi istilah atau konsep yang tidak dimengerti. Step 2, mendefinisikan masalah berdasarkan skenario. Step 3, mendiskusikan masalah yang teridentifikasi di step 2. Step 4, menganalisis masalah dan telaah ulang dari step 2 dan step 3. Step 5, merumuskan tujuan belajar atau SLO. Step 6, mencari sumber berdasarkan tujuan belajar. Step 7, melaporkan sumber dan hasil belajar. Selanjutnya, telah tertera skenario SGD 2, yaitu peran dan tanggung jawab dari masing-masing profesi, di mana dalam skenario ini terdapat kasus yaitu pembukaan international border untuk penerbangan langsung dari luar negeri ke Bali dalam era pandemi COVID-19, di mana tugas dari tenaga kesehatan ini adalah memperhatikan dan tetap mencegah penyebaran dan membuat penurunan kasus COVID-19 dari hulu ke hilir. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu step 2, mendefinisikan masalah berdasarkan skenario dinyatakan dengan pertanyaan pembelajaran. Next. Yang pertama, apakah dengan mengurangi kebijakan seperti tidak adanya karantina bagi traveling yang sudah menerima full vaksinasi, dapat menjamin tidak adanya penyebaran COVID-19? 2. Tindakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan tenaga medis dalam upaya mencegah penyebaran dan membuat penurunan kasus COVID-19? 3. Bagaimana cara tenaga medis membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik antar sesama tenaga medis dalam upaya mencegah penyebaran dan membuat penurunan kasus COVID-19? 4. Bagaimana peran dari masing-masing profesi dalam menjalankan pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar negeri? 5. Bagaimana peran dari masing-masing profesi jika nantinya kasus COVID-19 melonjak akibat kebijakan tersebut? 6. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 ketika kebijakan-kebijakan pemerintah terkait COVID-19 dikurangi, seperti tidak adanya karantina bagi traveling yang sudah menerima full vaksinasi? 7. Bagaimanakah efektivitas karantina dalam pencegahan kasus COVID-19 dan apa dampak yang terjadi apabila kebijakan karantina tersebut dikurangi? Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Komono Pensnesa dengan 3 digit nomor 8 di sini untuk meneruskan tujuan belajar SLO berdasarkan kesepakatan kelompok di bawah supervisi fasilitator memformulasikan tujuan-tujuan belajar SLO di mana kelompok akan menjadikan sebagai fokus kegiatan di step 6. Tujuan belajar SO yaitu mengenal dan mengetahui peran dari masing-masing tenaga medis dalam menangani masalah kesehatan agar kedepannya dapat menjadi evaluasi antar profesi dan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja para pekerja yang memiliki tanggung jawab yang besar. Yang kedua itu menyatukan tenaga antar pekerja dengan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai profesi yang tentunya untuk mencapai satu tujuan yang sesuai dengan visi dan misi yang sama dalam bentuk membangun chemistry antar profesi dan membentuk kinerja yang lebih maksimal. Yang ketiga itu mengetahui macam-macam perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing-masing profesi, yaitu kedokteran gigi, perawatan farmasi, kesehatan masyarakat, fisioterapi, dan psikologi. Dan yang terakhir itu peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveler dari luar negeri, saat kedatangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dian Kirana dengan 3 digit yang terakhir sesenang-senang melanjutkan untuk step 7, yaitu peran masing-masing tenaga medis, yaitu pertama peran dokter mencegah, mendiagnosis, merawat, dan mengobati pasien dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, dan melayani pasien dengan mendiskusikan dan menjelaskan risiko dan manfaat dari berbagai tes dan perawatan yang akan dilakukan. Selanjutnya untuk peran psikolog, yaitu mencakup prevensi terhadap penyakit anak dan remaja untuk menghadapi tekanan prosedur medis dan intervensi terhadap penyakit seperti kanker, terapeutik, pengelolaan obesitas, penanganan perilaku merokok, dan pendekatan metode perilaku dan penanganan asma, bronkitis, dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dharma Wibawa dengan NIM 2002551047 akan melanjutkan presentasi. Nah, jadi selanjutnya ada peran farmasi.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, itu dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian itu mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, kemudian pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, kemudian ada pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi, hal yang paling umum dilakukan seorang farmasi itu adalah memberikan pelayanan kefarmasian, di mana pelayanan kefarmasian itu adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya ada peran dokter gigi. Nah, jadi dokter gigi dalam hal ini berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah, secara garis besar, pelayanan yang diberikan bisa berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi pelayanan promotif dokter gigi itu merupakan pelayanan berupa tindakan promosi kepada masyarakat berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut melalui sebuah promosi atau pengenalan kepada masyarakat. Kemudian ada pelayanan preventif dokter gigi, itu merupakan pelayanan yang diberikan untuk mencegah atau pencegahan terjadinya penyakit gigi dan mulut. Selanjutnya ada pelayanan kuratif, di mana dokter gigi memberikan pelayanan berupa perawatan gigi dan mulut yang bagi gigi dan mulut yang sudah terkena penyakit. Dan ada pelayanan rehabilitatif dokter gigi yang merupakan pelayanan yang diberikan dokter gigi sebagai upaya pemulihan kesehatan gigi dan mulut. Mungkin sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan layar rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah peran kesehatan masyarakat. Di sini profesi kesehatan masyarakat dapat meningkatkan quality of life daripada penduduk melalui usaha-usaha yang lebih ditekankan pada promotif dan juga preventif. Selain itu, kesehatan masyarakat dapat melakukan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan COVID-19 serta melakukan contact tracing dan juga tracking. Selanjutnya adalah profesi keperawatan. Di sini keperawatan dapat melakukan asuhan keperawatan kepada pasien selama 24 jam. Selain itu, profesi perawat juga dapat menjadi edukator dan motivator bagi pasien dan juga memiliki peranan yang besar dalam mencegah timbulnya stigma negatif bagi pasien COVID-19. Selanjutnya adalah peran fisioterapis. Jadi fisioterapis itu dapat berperan dalam pelayanan kesehatan. Fisioterapis juga dapat berperan dalam perawatan pasien dengan berbagai gangguan. Selain itu, di sini fisioterapis juga sebagai individu atau kelompok yang memberikan pelayanan terhadap pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kompetensi fisioterapis itu sendiri. Selanjutnya, poin kedua yaitu menyatukan tenaga antar pekerja dengan kolaborasi dan koordinasi dari berbagai profesi. Jadi di sini kolaborasi antar profesi itu sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang optimal, meningkatkan keselamatan pasien, serta juga menurunkan kesalahan medis atau medication error. Nah, dalam melakukan kolaborasi itu diperlukan komunikasi yang efektif antar seluruh profesi. Nah, komunikasi yang kurang baik itu nantinya dapat menyebabkan terkendalanya kolaborasi antar profesi kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, ada macam-macam perawatan travel medicine berdasarkan peran masing-masing profesi. Yang pertama yaitu dari peran dokter. Dokter diharapkan untuk dapat mengetahui informasi mengenai epidemiologi, pemetaan zona-zona yang beresiko tinggi, mengenai risiko penularan, dan juga screening komorbid, serta tes serologi dan juga pengobatan atau penanganan bagi wisata yang mengalami gejala seperti COVID-19. Yang kedua dari peran dari kesehatan masyarakat yaitu mengerti akan pentingnya pencegahan penyakit khususnya pada kesehatan wisata. Yang kedua yaitu mengetahui tentang faktor risiko, dan yang terakhir untuk melakukan promosi kesehatan dalam kesehatan wisata. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Aiswaria dari PSKM dengan akhiran NIM 058. Selanjutnya itu peran psikologi. Terdapat pendekatan biopsikologi yang dapat mengacu pada kesehatan industri wisata, yang dibagi menjadi health promotion, pencegahan perawatan penyakit, identifikasi penyebab kemunculan penyakit, dan diagnosis kesehatan individu, serta analisis dan peningkatan sistem perawatan kesehatan, dan health policy. Baik saja itu peran farmasi. Adapun hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan sebelum berpergian dalam praktik kefarmasian, yakni pemberian konseling mengenai pemakaian obat, serta pemberian tindakan preventif berupa imunisasi atau vaksinasi sebelum melakukan perjalanan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi di mana macam-macam perawatan travel medicine berdasarkan peran masing-masing profesi. Selanjutnya yaitu peran dokter gigi di dalam mencegah COVID-19. Perawatan travel medicine di kedokteran gigi itu berfokus pada evaluasi
protokol kesehatan. Nah, pasien itu memerlukan perawatan gigi dan mulut itu dilakukan screening terlebih dahulu. Selain itu disarankan melakukan tes RT-PCR. Nah, konsultasi juga pada pasien itu tidak memerlukan tindakan perawatan. Selain itu, penggunaan APD sesuai dengan risiko pada dokter gigi dalam merawat pasien dan disertai dengan ruang praktik dan alat praktik yang steril. Nah, selanjutnya yaitu ada peran profesi fisioterapi. Nah, fisioterapi pada kasus travel medicine berperan untuk memelihara kesehatan klien di industri destinasi wisata. Nah, manajemen fisioterapi pada travel medicine itu merupakan gabungan dari beberapa ilmu seperti fisiologi, anatomi, patologi, manajemen fisioterapi, dan lain-lain. Nah, selain itu dalam travel medicine, fisioterapi dapat menyediakan klinik praktik di bandara atau pelabuhan, klinik hotel atau di daerah tujuan wisata. Nah, adanya klinik ini sendiri mempunyai tujuan untuk memberikan jasa pelayanan fisioterapi di mana sesuai dengan kompetensi fisioterapi, yaitu memberikan pelayanan fisioterapi pada individu atau kelompok berupa pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi perkenalkan, nama saya Erik Andri Setiawan dengan akhiran NIM 114 dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Jadi yang ketiga adalah macam-macam perawat travel medicine berdasarkan peran masing-masing profesi. Yang di sini G, yaitu peran keperawatan. Tugas perawat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan Pasal 29, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluhan, dan konselor bagi pasien, serta sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Dan di masa pandemi COVID-19, perawat diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang sesuai, aman, dan berkualitas untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu upaya untuk dapat mencegah risiko penularan COVID-19 pada pelayanan kesehatan adalah dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, yaitu berupa telemedicine atau telehealth, dan bahkan di keperawatan kerap dikenal dengan telenursing. Nah, kemudian, optimalisasi peran perawat dengan penyelenggara praktik telenursing memungkinkan perawat dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tanpa mengharuskan perawat bertemu langsung dengan pasien, sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dari perawat ke pasien, ataupun sebaliknya. Dan selain itu, memungkinkan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh masyarakat, namun masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Yang keempat, yakni peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar negeri. Baik, yang pertama yaitu peran dokter. Seorang dokter praktek, puskesmas ataupun klinik dapat diberdayakan untuk melakukan penanganan COVID-19. Dan untuk seorang dokter di layanan primer diharapkan bisa melakukan penelaksanaan untuk gejala ringan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Niputi Nanindya dari PSSKM dengan NIM 2025611101. Saya izin melanjutkan presentasi. Apoteker yang bekerja di bidang pelayanan harus dapat memastikan bahwa setiap langkah pelayanan kefarmasian ditegakkan, mulai dari riwayat penggunaan obat, pengkajian resep, memastikan rasionalitas obat yang diberikan, monitoring terapi obat, dan juga edukasi mengenai obat-obatan yang digunakan untuk terapi COVID-19. Next. C. Peran keperawatan. Perawat memiliki peran sebagai caregiver, selain itu juga sebagai edukator, dan juga motivator pada saat awal pandemi. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu peran dokter gigi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang pertama yaitu dengan menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk semua pasien yang meliputi kebersihan tangan dan pernapasan, penggunaan APD sesuai risiko, pencegahan luka akibat benda tajam dan jarum suntik, pengelolaan limbah yang aman, pembersihan dan sterilisasi lingkungan, linen, dan perawatan pasien. Lalu yang kedua yaitu memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber dengan penggunaan triase klinis di fasilitas pelayanan kesehatan untuk tujuan identifikasi dini pasien yang mengalami ISPA untuk mencegah transmisi patogen ke tenaga kesehatan dan pasien lain. Selanjutnya, peran kesehatan masyarakat. Terdapat peran tenaga kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara promotif dan preventif.
Adapun cara tersebut adalah Baik, selanjutnya peran kesehatan masyarakat. Di sini kesehatan masyarakat dapat berperan dalam menyediakan alat pengecekan suhu, melakukan pengisian e-hack, menyediakan hand sanitizer, membuat poster atau media informasi, dan juga dapat menandai kursi sebagai langkah protokol kesehatan. Selanjutnya adalah peran fisioterapi. Di sini fisioterapi dapat menyediakan klinik di bandara, pelabuhan, klinik hotel, atau daerah tujuan wisata yang bertujuan dalam menyediakan pelayanan fisioterapi bagi individu atau kelompok. Contohnya di sini fisioterapi dapat mengevaluasi risiko perjalanan dari klien, apakah mengalami permasalahan atau tidak, dan lain-lain. Baik, selanjutnya peran psikologi. Peran dan tanggung jawab psikolog dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveler dari luar negeri adalah sebagai memberi edukasi kepada para traveler luar negeri terkait dengan situasi pandemi COVID-19 yang sempat meluas di Indonesia agar dapat mencegah perilaku yang sekiranya berpotensi menyebabkan penyebaran COVID-19 di Indonesia kembali meluas. Adapun sebagian besar edukasi yang akan diberikan masih dalam lingkup menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi kontak fisik, tidak berkerumun, dan lainnya. Selain itu, psikolog juga memberikan layanan psikologis kepada para traveler luar negeri yang membutuhkannya guna tetap menjaga kesehatan mental para traveler dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Next. Saya kira demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.